Halo Halo semuanya, semuanya, perkenalkan nama aku Harshita Laksana. dan aku Kesa Fidelia. Kita berdua akan membahas kupas tuntas nih tentang analisis kompetitor. Nah, jadi apa sih analisis kompetitor itu? Menurut Blindspot in Competitive Analysis, analisis kompetitor adalah proses ketika perusahaan mencoba untuk mendefinisikan dan memahami bisnisnya, mengidentifikasi pesaingnya, menentukan kekuatan kelemahan pesaingnya, dan mengantisipasi langkah mereka. Selanjutnya, ada tujuan analisis kompetitor. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi kompetitor terkuat dalam bidang bisnis yang sama. Yang kedua, mengetahui strategi kompetitor. Yang ketiga, mengantisipasi tindakan yang diambil oleh kompetitor yang bisa merugikan bisnismu. Yang keempat, memahami bagaimana kondisi pasar yang lebih baik. Selanjutnya ada tipe kompetitor. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2009, dalam bukunya Principles of Marketing, yang pertama ada brand competitor. Mereka adalah perusahaan yang ukuran bisnisnya sama dengan bisnis kita serta melakukan produk yang sama juga kepada konsumen. Contoh brand kompetitor adalah Coca-Cola dan Pepsi. Yang kedua, industri kompetitor, yaitu kompetitor yang menawarkan produk atau layanan serupa tetapi berbeda dalam hal ukuran bisnisnya. Contohnya, industri kompetitor adalah Starbucks dan warung kopi. Yang ketiga, firm kompetitor, yaitu kompetitor yang menawarkan produk atau jasa yang sama namun berbeda dalam bentuk usahanya atau teknologi yang digunakan, seperti teater, bioskop, distributor DVD, dan toko buku. Yang keempat, generik kompetitor, yaitu pesaing potensial bagi bisnis yang lainnya. Contohnya adalah sekolah swasta yang elit memiliki pesaing travel liburan mewah. Ya, kita akan bahas tentang cara mengidentifikasi kompetitor, yaitu dengan mengenai kekuatan dan kelemahan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, dengan mempelajari competitive landscape, yaitu dengan memetakan posisi brand bisnismu di pasar untuk membuat kamu menjadi lebih tahu siapa saja yang menjadi kompetitor langsung. Yang ketiga, dengan mengkaji citra bisnismu di mata konsumen untuk memperkuat kelebihan produk sehingga dapat lebih menarik minat para konsumen. Selanjutnya adalah apa yang harus disertakan dalam melakukan bisnis kompetitor. Selanjutnya ada identifikasi kompetitor. Kita perlu memerhatikan profil untuk setiap kompetitor. Yang kedua ada informasi pesaing. Di sini kita harus mengetahui siapa pesaing dalam merencanakan bisnis. Perlu juga dicari berbagai informasi yang dapat membantu dalam melakukan analisis menyeluruh. Nah, berikut aku akan jelasin beberapa informasi yang perlu diketahui. Yang pertama, ada produk dan layanan. Identifikasi kekuatan dan kelemahan untuk setiap produk dan layanan para pesaing. Yang kedua, ada harga. Ini itu mengacu pada beberapa banyak biaya produk dan juga layanan pesaing. Yang ketiga, ada keuangan. Jadi kita harus memastikan untuk mengetahui harga dan juga laporan pendapatan pesaing. Yang keempat, ada pengalaman pelanggan. Kita harus dapat memahami layanan pelanggan yang pesaing berikan. Yang kelima, ada hak milik intelektual. Analisis apakah mereka memiliki hak cipta, paten, atau merek dagang. Yang keenam, ada usaha pemasaran. Hal penting yang harus dilakukan adalah mengenali pesaing Anda, kegiatan promosi, akun sosial media, serta kampanye pemasaran mereka. Yang ketujuh, ada kesadaran merek. Di sini kita dapat tentukan beberapa banyak target pasar Anda menyadari pesaing Anda. Yang kedelapan, ada lokasi dan juga distribusi. Dengan identifikasi di mana pesaing mendistribusikan produk mereka. Yang kesembilan, ada tujuan. Identifikasi tujuan pesaing untuk memprediksi tindakan mereka di masa depan dengan yang lebih baik. Yang ke-10 ada struktur organisasi. Nah, dengan ini kita itu dapat membantu untuk menentukan fungsi mana yang selalu digunakan dalam sebuah organisasi. Yang ke-11 ada sumber daya dan juga kemampuan. Kita dapat mempertimbangkan seberapa cepat mereka menghadapi suatu situasi tertentu. Nah, yang terakhir ada evaluasi strategi. Analisis kompetitor yang dilakukan perlu menyertakan penilaian kita terhadap strategi para pesaing. Di sini aku akan memberi beberapa contoh analisis kompetitor bisnis di dalam berbagai bidang. Yang pertama ada transportasi, yaitu ada Grab dan juga Gojek. Yang kedua ada food and beverage, yaitu KFC dan McDonald's. Selanjutnya yang ketiga ada di bidang fashion, yaitu brand Uniqlo dan juga H&M. Dan yang terakhir ada di bidang otomotif, yaitu Honda dan Yamaha. Sekian pembahasan kami terkait analisis kompetitor.
Terima kasih untuk semuanya yang nonton. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Bye.